Halo, selamat datang di channel saya, Coin Signal Info. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perkembangan kripto ya, terkhusus untuk Bitcoin, dan kita lihat juga untuk altcoin di sini ya. Tampak memang altcoin juga ikut terjadi penurunan begitu setelah Bitcoin turun. Seperti biasa ya, memang Bitcoin yang selalu jadi acuan begitu. Jadi ketika Bitcoin naik, ya memang altcoin akan naik lebih tinggi. Begitu juga dengan sekarang ya, Bitcoin turun, ya altcoin juga turun lebih tinggi begitu, bahkan lebih dari 2%. Seperti Cardano, Dogecoin gitu ya, sampai 4%, 5%, bahkan ada yang 7% seperti Shiba Inu. Dan sebelumnya memang Shiba Inu sempat terjadi kenaikan 30% lebih ya, ketika Bitcoin naik. Nah, itu yang menarik sebenarnya, makanya kita akan selalu membahas tentang Bitcoin. Nah, mungkin akan muncul ketakutan ya, apakah nih Bitcoin terus anjlok lagi begitu ya, mengejar kejatuhannya atau ke harga yang paling deep untuk Bitcoin. Nah, makanya kita perlu menganalisanya. Nah, di sini Bitcoin, video kemarin juga saya sudah bilang ya, bahwa dia ada resisten terbaru lagi untuk Bitcoin, yaitu di 22.000 atau di 22.500. Memang sempat Bitcoin terjadi kenaikan ya, sampai ke harga 21.600, yang mungkin bisa terjadi waktu itu ke 22.000, ternyata tidak ya, tidak sampai ke 22.000 pun begitu. Bahkan dia terjadi koreksi begitu. Namun di sini yang menarik, koreksinya itu ketahan lagi begitu, ketahan di harga 20.600 yang kemarin saya bilang ini adalah menjadi support, yang tadinya resisten terkuat yang kita tunggu-tunggu dia kapan menerjangnya, kemudian dia jadi support ya, dan sekarang ketahan di harga 20.700. Nah, di sini sebenarnya hal yang menarik ya, bahwa support untuk 20.000 ini juga menjadi hal yang penting. Bahkan ini dapat menjadi acuan kita juga ya. Kalau memang Bitcoin ini tidak mampu juga untuk menembus penurunannya, kemungkinan dia akan naik lagi ke 22.000. Kita harapkan sebenarnya dia dapat menembus ya, nembus ke 22.000 lebih, bahkan ke 25.000 ya, maksud saya, untuk dia dapat menggagalkan dead cross yang akan terjadi begitu di time frame weekly kalau kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah time frame weekly, inilah yang kita takutkan ya, jangan sampai dia terjadi dead cross. Karena kalau dia terjadi dead cross, kemungkinan Bitcoin akan jatuh ya, jatuh lebih dalam, mungkin lebih dari 10.000 ataupun sampai ke 8.000 begitu. Kalau ini terjadi dead cross. Makanya ini berulang-ulang saya katakan ya, ini adalah gelombang ketiga yang kita harapkan ini akan terjadi pembalikan arah dan tidak terjadi dead cross, sama halnya seperti di tahun 2015 yang lalu ya. Di sini juga dia terjadi hampir dead cross, ternyata tidak dead cross dan dia berbalik arah dan terjadi bull run begitu. Dan bull run itu menembus ke halvingnya begitu. Yang kita ketahui ya, kalau menuju halving itu terjadi penurunan begitu. Bahkan dia terus terjadi kenaikan sampai ke halving, dan dari setelah halving dia juga terus terjadi kenaikan hingga sampai puncaknya di tahun 2017 ataupun di 2018 awal di Januari. Kemudian bubble pecah dan terjadi penurunan. Nah, begitu juga di hari-hari yang lain ya, dan kita lihat juga di sini juga seperti itu. Pada halving di tahun 2020, di situ juga terjadi bull run di gelombang kedua ya. Dia juga menembus halving itu dan terus terjadi kenaikan. Jadi tidak ada yang menutup kemungkinan di sini ya. Kalau ini mungkin dia terjadi penurunan ataupun terjadi sideways di harga 20.000 ini. Tapi saya yakin ini akan terbentuk ya, kalau memang dia terjadi sideways. Mungkin sideways itu hanya bertahan sampai di bulan Juli saja menurut saya begitu. Karena di situ akan terbentuk kepastiannya untuk dead cross ataupun tidak begitu, atau dia berlawan arah untuk MA200 ya. Nah, kemungkinan di situ akan terjadi bull run ya, kalau dia terjadi balik arah dan tidak terjadi dead cross ya akan terjadi bull run begitu. Sampai nanti menembus halving ini juga. Ini menurut pendapat pribadi saya ya, Anda boleh percaya boleh tidak ya, ini menurut analisa saya. Nah, kemudian kita lihat juga untuk dominasi Bitcoin untuk saat ini ya. Di sini kita lihat dominasinya memang terjadi kenaikan lagi gitu ya, 43%. Nah, memang di hari ini dia terjadi penurunan kecil sedikit. Nah, disitulah terjadi penurunan Bitcoin kemarin ya. Nah, kita kembali lagi ke time frame 1 hari. Nah, di sini dia terjadi koreksi begitu. Nah, ini adalah time frame 1 hari dan kita sesuaikan dengan dominasi time frame 1 hari juga. Dia di sini terjadi merah nih. Nah, di sini kita lihat Bitcoin juga terjadi koreksi begitu. Nah, begitu juga dengan koin lain ikut-ikutan begitu, ikut-ikutan koreksi juga begitu ya. Memang sangat unik ya kripto ini, memang kita harus tahu benar nih bahwa Bitcoin lah segalanya begitu. Memang Bitcoin lah pencetusnya. Jadi kita harus tidak bisa anggap enteng dengan Bitcoin. Walau kita sangat mencintai Dogecoin, Shiba Inu ataupun Bong, Bang gitu ya, koin meme lainnya, kita harus realistis saja begitu untuk melihat Bitcoin. Kalau Bitcoin berkata tidak ya tidak begitu. Kalau iya ya iya begitu ya. Itu menariknya Bitcoin.
Dan kadang-kadang juga orang bertanya begitu ya, apa penyebab Bitcoin anjlok, apa penyebab Bitcoin terbang? Walaupun kita lihat ada pengaruh daripada China FAT apa segala macam begitu. Bahkan di saat hari ini juga ada berita juga mengatakan penyebab alasan utama Bitcoin itu anjlok yaitu diungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan mengambil tindakan hukum terhadap pertukaran kripto Rusia yang relatif tidak jelas yang dikenal sebagai Bits Zlato. Nah, ini juga saya tidak terlalu percaya ya. Ini juga sebenarnya berita-berita yang selalu dibuat untuk mempengaruhi market. Memang mau didamkan begitu. Kemudian muncul lagi berita-berita lain yang buruk begitu ya. Tadi saya lihat juga tentang Binance. Jadi Binance juga dituduh ya, Binance terhubung dengan pertukaran, dituduh melakukan pencucian uang. Jadi Binance diklaim telah menerima dana besar dari perusahaan kripto Bits Zlato ini, yang tadinya penyebab alasan utama Bitcoin ini jatuh untuk hari ini begitu. Nah, ini sebenarnya berita-berita yang dibuat begitu untuk menakuti para market begitu ya. Jadi dibuat sebuah berita yang selogika mungkin. Nah, kalau menurut saya memang dia lagi tidak mau aja begitu. Namanya koreksi ya para big fund menurut saya lagi take profit begitu aja sih. Karena kan beberapa analis berpikir ya bahwa Bitcoin ini sampai ke 22.000. Namun di tengah sudah digunting oleh para big fund. Nah, itu tentu saja dia terjadi koreksi dan mereka mungkin akan mengambil kesempatan. Nah, di sini juga kita tidak tahu ya, kalau menurut para analis ya mungkin dia akan ketahan di harga 20.000 ini. Apakah dia mampu menembus atau tidak? Nah, di situ para big fund juga akan meneliti begitu. Mungkin nanti akan terjadi penurunan lagi, dicoba ya sampai ke 20.200 mungkin ya, bahwa dia akan menembus garis support ini. Nah, di situ mungkin orang jadi takut begitu ya, apakah ini akan terjadi penurunan? Kemungkinan akan terjadi kenaikan lagi dibuat oleh para big fund ketika dia jatuh ke 20.200 atau mendekati 19.000 ke bawah. Nah, terkait juga ya kalau ada tentang economic calendar di hari ini. Dan economic calendar hari ini juga cukup penting sebenarnya. Nah, kalau di sini kita lihat nanti jam 8:30 malam lagi itu juga ada berita-berita yang akan sangat mempengaruhi kripto ya, terkhusus juga Bitcoin. Nah, mungkin saja nanti ini terjadi penurunan lagi untuk Bitcoin ya. Kemungkinan bisa jatuh dulu ke 19.200. Kemudian dia akan melanjutkan kenaikannya lagi gitu untuk menipu begitu. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi Anda harus tetap menggunakan stop loss begitu ataupun cut loss demi menjaga kerugian yang lebih dalam. Nah, kalau kita lihat economic calendar kembali bahwa di sini ada berita yang sangat penting juga ya tentang building permits, initial jobs claim, ini adalah rutinitas ya. Kemudian Philadelphia Fed Manufacturing Index, nah itu juga nanti juga berpengaruh. Kemudian crude oil inventories, ini juga berpengaruh. Kemungkinan nanti dimulai dari 8:30 malam akan terjadi volatile sampai jam 11 malam nanti. Nah, ini juga Anda harus hati-hati ya. Mungkin ini juga bisa dimanfaatkan untuk kesempatan ya bagi Anda para scalping. Namun para investor ataupun para DCA juga ya ini Anda harus nunggu momen. Apakah dia nanti terjadi penurunan 19.200 ya? Anda boleh serok begitu ya. Kemungkinan ya itu untuk menambah koleksi Anda biar lebih murah lagi. Nah, itulah kondisinya untuk Bitcoin ya. Dan kemudian kita lihat juga ada berita-berita lainnya yang mungkin tidak kita bahas secara fokus. Nah, di sini kita lihat ya tentang SRP juga ya, bahwa di bulan Juni diharapkan selesai untuk masalah pergulatannya dengan SEC begitu ya. Dan ini tadi saya baca katanya di Juni yang paling cepat begitu menurut CEO-nya Ripple. Nah, kita lihat saja ya, saya lihat juga XRP udah makin gila dramanya begitu. Tapi kita tidak tahu ya, tidak ada yang tidak mungkin begitu, bisa aja tiba-tiba ketuk palu, XRP menang, kata itu, atau melonjak, terus begitu kita tidak sempat untuk serok lagi. Bahkan mungkin kita akan serok lagi dan terjadi dump lagi, begitulah kira-kira. Makanya kita harus tetap waspada untuk melihat situasi ini semua. Jadi tentang Ripple ini hanya sekilas ya, saya mau kasih tahu bahwa Ripple CEO target dia di Juni akan selesai begitu untuk masalahnya dengan SEC. Kemudian untuk Bitcoin tadi saya ulang kembali ya, bahwa ini dia lagi dalam masa ketahanan di supportnya di 20 ribuan. Nah, ini juga nanti terkait dengan 8:30 malam nanti, apakah dia mampu bertahan di support ini di 20.500 atau di bawah 20.000 atau 19.900 begitu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi ketika nanti dia jatuh di bawah 20.000, mungkin Anda harus cepatnya untuk cut loss. Itu menurut saya disclaimer on. Namun kalau dia ketahan setelah jam 12 malam di atas 20.000 ataupun di atas 20.500, itu sangat baik sekali. Kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ke 22.000. Kemungkinan dia akan ketahan lagi di 22.500. Kemungkinan juga bisa di-cut lagi di bawah menurut Big Fund kalau nanti para analis dibutakan begitu. Kemungkinan akan dijatuhkan lagi atau dipatahkan lagi di 21.600.
Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga ini dapat menjadi pandangan dan referensi pribadi Anda. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya mau mengundang Anda untuk mendaftar di akun Binance, yang merupakan exchanger atau bursa kripto terbesar di dunia dari segi kapitalisasi dan keuangan reserve-nya yang transparan, dengan total asetnya sebesar 69 miliar US dollar, atau dalam rupiah 1080 triliun rupiah. Untuk mendaftar, ada link pendaftaran di deskripsi video. Dengan mendaftar melalui link pendaftaran di bawah, Anda mendapatkan diskon fee 20% setiap transaksi seumur hidup. Dan mendapatkan juga dana Rp100.000 ketika pertama kali mendaftarkan akun Binance. Anda juga bisa mendownload Binance di Play Store dengan memasukkan kode diskon FUBG7SNU. Dan tetap mendapatkan diskon 20% setiap trading seumur hidup dan dana Rp100.000. Banyak sekali kelebihan Binance, baik dari segi kecepatan dalam trading dan paling stabil, hampir tidak pernah error ketika market lagi meroket. Selain itu juga memiliki banyak fitur seperti staking, tabungan fleksibel, auto investasi yang cocok untuk Anda yang sedang DCA atau dollar cost averaging. Dan ada juga fitur Launchpad dan Launchpool yang pada dasarnya ketika kripto baru launch di Binance akan mendapatkan keuntungan hingga 20.000% yang tertinggi. Tentunya dengan kecepatan tangan Anda untuk take profit. Silakan daftar segera, kesempatan terbatas. Dan Anda bisa tanyakan hal-hal yang perlu Anda ketahui di DM Instagram saya. Dan di akhir video saya ucapkan salam profit.